Halo guys, kembali lagi bersama saya Denis Darmawan. Di video kali ini saya nggak bahas olahraga, apalagi pingpong. Wah, terus bahas apa dong? Hmm. Jadi di video kali ini saya mau bahas tentang gadget. Dan gadget yang saya bahas adalah ini. Ini adalah Huawei Nova 5T yang sudah pernah saya unboxing beberapa waktu lalu. Video ini saya tidak mereview secara lengkap tentang spesifikasinya. Berikut spesifikasi dari smartphone Huawei Nova 5T. Apa sih yang menarik dari smartphone ini? Padahal kan smartphone ini udah keluar sekitar 4-5 bulan yang lalu, tepatnya bulan Oktober 2019. Tapi itu yang menarik dari pembahasan smartphone ini. Seperti yang sudah dijabarkan tadi, spesifikasi lengkap dari smartphone ini. Dan sekarang smartphone ini sudah terjun payung. Maksudnya terjun payung itu, smartphone ini sudah turun sangat jauh harganya dari saat dia pertama kali launching waktu itu. Dengan begitu, masih layak nggak sih smartphone ini kita beli di tahun 2020, kuartal pertama di bulan Maret ini? Kalau kita mendengar pertanyaan ya, masih layak nggak sih smartphone ini dibeli di tahun 2020? Jawabannya masih. Masih sangat rekomendasi smartphone ini dibeli di tahun 2020. Apalagi buat teman-teman yang suka gaming, yang suka fotografi, atau yang suka video, vlogging, dan lain-lain. Ini sangat rekomendasi banget sih menurut saya. Nah, kalau masih layak, pasti banyak yang bertanya kan, apa aja kelebihan dan kekurangan dari handphone ini? Dan dari situ kita tahu bahwa smartphone ini sangat layak untuk dibeli di tahun 2020. Check it out. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe. Oke, jadi yang saya bahas pertama adalah dari kelebihannya dulu. Kelebihan yang pertama ada di chipsetnya. Smartphone ini sudah ditenagai dengan chipset Kirin 980 sama seperti flagship Huawei yang lain, yaitu P30 Pro dan Mate 20 Pro. Itu yang menjadi nilai plus untuk smartphone ini. Karena dengan Kirin 980 kita sudah bisa bermain game berat di smartphone seperti PUBG Mobile atau yang ringan seperti Mobile Legends dan lain-lain. Ini sangat kuat sekali menurut saya. Jadi buat yang suka main game, tenang aja, smartphone ini kuat banget. Game apapun dilibas bro. Yang kedua ada di RAM. Smartphone ini sudah ditenagai dengan RAM 8GB. Yang pastinya buat kalian yang suka multitasking dengan banyak menggunakan aplikasi, smartphone ini sudah sangat cepat. Nggak ada namanya yang kita terganggu dengan buka banyak aplikasi, ada yang keluar nggak bisa dilanjutin. Tapi dengan smartphone ini kita sudah sangat kuat dengan RAM yang sebesar 8GB. Yang ketiga ada di baterainya. Smartphone ini bukan cuma kencang untuk performanya, tapi baterainya juga awet loh. Smartphone ini sudah diisi dengan baterai sebesar 3750 mAh yang menurut saya bisa digunakan dari pagi sampai mau tidur. Untuk kegiatan saya sih cukup. Saya juga hobi main game, saya untuk sosial media juga lumayan aktif, dan sangat rekomendasi di baterainya. Selain baterainya yang kuat, baterainya bisa dicas oleh fast charging yang sudah dibawa oleh bawaannya. Dari 0 sampai full itu memakan waktu 1 jam 30 menit. Dengan baterai yang sebesar itu menurut saya sangat cepat. Yang keempat ada di modelnya yang kekinian. Kenapa saya bilang model kekinian? Karena bisa dilihat dia sudah menggunakan kaca depan belakang kaca, dan sudah memakai warna yang gradasi. Jadi kalau dilihat dari sini tuh, wah. Jadi kalau kita lagi nongkrong gitu, kita taruh handphone kita taruh smartphone kita di meja, udah kelihatan wow, HP mahal tuh gitu. Padahal handphone ini kan kelas menengahnya dari Huawei. Yang kelima ada di fingerprint, seperti dengan namanya, yaitu Nova 5T, yang artinya Nova itu menurut Huawei adalah inovasi dari Huawei
Dan ini kerasa banget inovasinya. Fingerprint ada di samping yang kalau dibuka cukup cepat. Nah, dan ini cukup cepat untuk pembukaannya. Nah, tinggal sentuh di samping. Menurut saya sih ini sebuah inovasi yang bagus karena saat kita ambil handphone pasti otomatis jari kita di sini dan tinggal buka aja. Tuh. Cepat kan? Dan yang terakhir yang paling jelas adalah dari segi kameranya. Walaupun dia tidak seperti flagship Huawei yang sudah memiliki label Leica di kameranya, smartphone ini hanya memiliki kamera bawaan dari Huawei asli dengan kuat kamera, tapi kualitas kameranya nggak kalah sama yang ada label Leica-nya pada Huawei. Berikut beberapa contoh yang saya sudah pakai kamera ini untuk memotret kegiatan di luar. Dan untuk video, saya ada beberapa bikin video merekam dengan handphone ini, dan itu lumayan cukup bagus. Untuk kejelasannya bagus dan stabilisernya bagus, nggak goyang dan lain-lain. Menurut saya kamera dari Huawei ini cukup oke banget. Walaupun ada satu kekurangan dari kamera ini, yaitu kalau merekam di kurang cahaya pasti kualitasnya agak turun. Ada banyak noise di daerah yang ada objeknya. Itu terdapat banyak noise menurut saya. Kalau udah bahas kelebihan rasanya kurang, kalau belum bahas kekurangannya juga. Nah, jadi berikut kekurangannya. Yang pertama adalah layarnya. Jadi smartphone ini tidak menggunakan layar AMOLED. Makanya inovasinya dirubah, fingerprint ada di samping. Yang bisa fingerprint dalam layar itu hanya smartphone yang sudah berlayar AMOLED. Jadi makanya handphone ini ditaruh fingerprintnya di samping karena layarnya masih panel IPS. Tapi nih, walaupun ini kekurangan, tapi ada kelebihannya. Dengan panel IPS ini, kita sudah dibuat manja dengan kualitas gambar yang dikeluarkan dari smartphone ini, dan itu bagus banget. Untuk nonton video sih menurut saya keren. Nggak bisa dibilang kekurangan, nggak bisa dibilang kelebihan, tapi menurut saya itu ada kekurangannya. Yang kedua, nggak ada lubang jack audionya. Jadi inovasi yang dikeluarkan oleh smartphone ini adalah dia ini smartphone kelas menengah tapi rasa flagship, begitu kayaknya, lebih enak dijelasinnya. Yang bikin gak nyaman adalah saat kita bermain game dan sedang di tengah game tapi smartphone ini lowbat. Jadi kita bingung, kita antara mau charge atau ya harusnya salah satu jadi ngalah. Nggak pakai earphone tapi smartphone-nya masih nyala, masih bisa kita lanjutin gamenya. Tapi kalau buat pemain game, tenang aja, smartphone ini ditenagai dengan baterai yang cukup awet. Jadi kalau full main game dari full baterai sampai ke lowbat itu bisa sampai 8 atau 9 pertandingan PUBG. Itu masih oke banget. Masa nggak bosan sih udah 9, 10, 8 sampai 9 kali main lowbat, ya just dulu istirahat. Manusia aja butuh tidur kok, masa smartphone-nya nggak dikasih tidur. Yang ketiga, kekurangan dari smartphone ini adalah di slot SIM-nya. Di slot kartu smartphone ini sudah hybrid, jadi cuma bisa 2 kartu SIM, atau yang satu SIM card, yang satunya memori eksternal. Tapi untuk memori eksternal, smartphone ini hanya bisa dipakai dengan nano memory. Jadi banyak yang belum ada, dan kalau ada pun mahal, mendingan kita pakai dual SIM itu. Ya yang sayang sih karena nggak bisa memori eksternal itu ya. Padahal banyak untuk smartphone kelas menengah biasanya masih pakai dual SIM dan satu eksternal memori. Tapi tenang aja, smartphone ini sudah disertai dengan storage yang cukup besar, yaitu 128 GB. Buat saya sih yang sering merekam dengan smartphone ini, 128 GB itu belum habis-habis sampai sekarang. Jadi buat kalian yang save apapun, tenang aja, smartphone ini nggak mungkin full kok. Dan ini yang terakhir, kelemahan dari smartphone ini. Buat yang
Ini nggak semua orang sih yang nggak suka, tapi beberapa orang ada yang nggak suka menurut survei dari yang menggunakan smartphone ini. Itu adalah kameranya. Jadi kamera depan smartphone ini ada tompel di bagian bawah. Itu agak-agak banyak yang nggak suka sih, tapi kalau saya sih suka-suka aja. Cuma buat yang nggak suka, menurut mereka ini keganggu. Harusnya kita bisa full layar, tapi ini keganggu dengan tompel di sini. Jadi kalau nonton itu ada gambar videonya yang hilang dengan tompel yang ada di sini. Nah, jadi itu kekurangan dan kelebihan dari Huawei Nova 5T. Untuk harga, smartphone ini sudah sangat jauh terjun payung. Karena harga smartphone ini saat keluar itu, saat launching, smartphone ini dihargai dengan harga Rp6.800.000. Selama 5 bulan keluar, smartphone ini sekarang dijual dengan harga Rp4.999.000 dan ada diskon Rp200.000 untuk di beberapa platform online. Itu masih ada diskon Rp200.000 untuk garansi resmi. Jadi bisa kita dapat dengan harga Rp4.799.000. Untuk smartphone ini dengan harga segitu menurut saya sangat rekomendasi dibeli tahun 2020. Apalagi dengan kelebihan-kelebihan yang dia bawa. Itu sangat rekomendasi banget. Buat yang sudah memiliki experience menggunakan smartphone ini, boleh juga tulis di kolom komentar. Siapa tahu bisa buat sharing untuk semua yang ingin menggunakan handphone ini. Tapi semua itu tergantung pada kalian. Jika ingin memiliki smartphone yang sesuai dengan spesifikasi yang seperti ini, kalian boleh mencari ini, karena ini sangat rekomendasi. Tapi buat kalian yang ingin mungkin lebih yang baru atau yang apa, ya itu terserah kalian. Jadi semua tergantung selera masing-masing. Oke, jadi sekian dulu video dari saya. Semoga ini semua bermanfaat dan mohon maaf bila ada salah kata dari saya penyampaiannya. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini, like jika suka, dislike jika tidak suka, dan share ke teman kalian. Siapa tahu ada yang mau membeli handphone ini tapi galau kan? Siapa tahu dari saran saya bisa menjadi rekomendasi untuk dia membeli handphone ini. Oke, dadah.